Ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi. Menteri-menteri, kepala badan, ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif, ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200.000 pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Ya, jadi saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, saya kira benar nanti ya Kemhan, TNI koordinasi sama gubernur-gubernur tentang ini pendangkalan sungai dan kuala-kuala, ya. Segera aja kita lakukan. Membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Kalau saudara perhatikan saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa dilapisi di bawahnya seng, ya tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin, ya, mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita.
Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.